dapat paling tidak sedikit seujung kuku saja pengalaman yang bisa diperoleh di tempat ini, yang boleh dikata sebenarnya sangat di bawah sederhana dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang mungkin yang menjadi sasaran program asistensi jauh lebih bagus. Tapi kami di sini ya kami berupaya untuk melaksanakan tugas sebagaimana menjadi tupoksi kami, baik selaku penanggung jawab satuan pendidikan maupun sebagai tugas guru dan tenaga kependidikan. Saya kira adik-adik mahasiswa asistensi ini sudah paling tidak sedikit banyak mendapat pengalaman bersama dengan kami. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua menjadi dapat meneladani dan dapat mengikuti sifat-sifat daripada junjungan panutan seluruh umat manusia. Semoga kita semua ini insya Allah senantiasa dapat meneladani dan dapat menjadi pengikut yang baik, dan insya Allah kita tentu akan menjadi penghuni surga bersama-sama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau yang berbicara yang namanya perpisahan itu pasti selalu menyedihkan, ya, selalu menyedihkan. Karena tentu saya tidak tahu dan tidak bisa membayangkan bagaimana matahari ketika dia terbenam dan menyambut datangnya bulan purnama di malam hari itu, dua-duanya itu sama sedihnya. Bulan purnama di malam hari ketika dia terang benderang, dan dia ketika misalnya masuk pada dini hari, subuh hari, dia juga akan hilang. Keduanya ini kita tidak tahu betapa derasnya air mata keduanya, matahari dan bulan itu, karena sama-sama akan berpisah. Ketika siang tiba maka matahari akan muncul. Ketika pada malam hari tiba, matahari hilang, maka bulan yang akan muncul. Itulah makna daripada perpisahan. Bahwa segala sesuatu, pertemuan itu biasa-biasa saja. Pertemuan antara mahasiswi, adik-adik dari Universitas Sulawesi Barat dengan kami sebagai sasaran program asistensi itu biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa itu adalah pengalaman dan makna yang tersirat di dalam pertemuan itu. Itu yang paling penting. Apa yang adik-adik mahasiswa peroleh di sini tentu akan menjadi bekal. Pengalaman baru, mungkin ada pengalaman adik-adik yang sudah ditularkan di sini. Insya Allah itu akan menjadi pegangan kami, menjadi modal kami dalam rangka mengembangkan sekolah ini jauh lebih baik lagi. Tentu banyak hal yang terjadi selama adik-adik mahasiswi berada di sini dalam program ini, karena menemukan hal-hal baru. Tentu adik-adik ini banyak menemukan. Tidak akan sama ketika duduk di bangku kuliah dan ketika kita berada di lapangan mengaplikasikan pengetahuan yang kita peroleh. Itu disitulah kita bagaimana makna yang sesungguhnya dari pengetahuan dan ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah. Karena tidak ada artinya sebuah pengetahuan tanpa kita aplikasikan. Itu intinya. Seberapa banyak buku yang bisa kita baca, baik itu buku-buku tentang pengetahuan tentang ilmu alam, ilmu agama, ilmu pemerintahan dan sebagainya, itu tidak ada artinya kita membaca buku itu terlalu banyak, tapi aplikasi yang di lapangan itu kurang. Jadi intinya di sini bahwa marilah kita berbuat sekecil apapun yang adik-adik itu bisa lakukan, selama itu hal yang positif, maka itu akan sangat berkesan dan sangat luar biasa. Tentu adik-adik ini membayangkan bahwa namanya yang jadi guru itu, karena kalian ini adalah calon-calon guru, mungkin pada awalnya membayangkan enak, tinggal tunjuk-tunjuk, anak-anak ayo potong rambutmu, jangan terlambat. Tapi setelah kalian berada di sini kurang lebih 6 bulan, mungkin persepsi daripada adik-adik sekalian itu akan jauh berbeda. Ternyata guru itu berat. Guru itu berat. Makanya kita berbuatlah. Kita sudah tahu
bahwa ternyata guru itu lebih tinggi pengabdiannya daripada yang namanya tanda petik pekerjaan. Kalau yang namanya adik-adik sekalian mau mencari pekerjaan jadi guru, janganlah jadi guru. Tapi kalau Anda mau mengabdi, maka bulatkan dan tekadkan dalam hati bahwa saya mau menjadi guru. Pesan dari saya, kenapa saya ini sebenarnya basic saya itu pemerintahan, Bu. Basic saya pemerintahan. Tapi ada yang saya peroleh pesan dari ulama besar di Tanah Mandar, dari nenek saya, karena kebetulan nenek saya juga guru, bahwa katanya tidak ada pekerjaan yang paling mulia adalah guru. Dan itu dijanjikan di dalam hadis riwayat bahwa guru itu apabila mengabdi dengan baik dan Anda bisa memanfaatkan amanah itu dengan baik, hanya satu balasan, yaitu surga. Mudah-mudahan kalian ini calon-calon guru ke depan belajarlah dengan baik, baca petunjuk, baca otodidak bagaimana tentang metode, kemudian dasar-dasar keguruan, bacalah dengan baik. Karena kalian ini tentu akan berhadapan dengan siswa bukan hanya berdasarkan buku-buku, tapi Anda ini akan berhadapan dengan anak-anak kita, siswa-siswa kita itu tentu dengan hati. Itu yang paling penting. Kalau hati, kalau kita mengajar secara fisik saja, jangan pernah yakinkan bahwa anak yang kita ajar itu akan berhasil. Kalau kita mengajar didasari oleh hati karena rasa sayang, rasa cinta, insya Allah pengetahuan yang kita tularkan kepada anak-anak itu akan lengket dan insya Allah anak itu akan berubah. Tapi kalau kita hanya secara fisik berhadapan dengan anak-anak tanpa dilandasi dengan hati yang ikhlas, hati yang betul-betul ingin anak-anak kita ini bisa baik, bisa menjadi manusia yang sempurna, saya kira itu akan susah. Itulah pesan saya. Terakhir, adik-adik sekalian ini selama 6 bulan tentu banyak hal. Tentu kalian lihat karakter guru sudah bisa menilai. Oh, ini guru sedikit agak rajin, ini sedikit agak peduli. Ya, belajarlah. Contohlah yang baik-baik. Contohlah yang baik. Ambil yang baik-baik. Jadi ketika anak-anakku sekalian lepas dari SMP Negeri 2 Tinambung ini selama kurang lebih 6 bulan di sini, bawalah yang baik. Kalau ada hal yang kurang baik, simpanlah di sini. Jadikanlah itu sebuah kenangan. Mudah-mudahan itu juga menjadi catatan kami untuk bisa kami perbaiki ke depan. Itu harapan kami, dan tentu kami selaku sasaran program asistensi mengajar Universitas Sulawesi Barat ini menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada Sivitas Akademika Universitas Sulawesi Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada sekolah kami untuk menjadi sasaran program asistensi. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut dan kami siap. Ibu tolong sampaikan sama Pak Dekan dan Pak Rektor, kami menitip salam segenap keluarga besar SMP Negeri 2 Tinambung. Sangat berharap kerjasama ini terus bisa berjalan, baik itu dalam program pengabdian masyarakat maupun penelitian. Kami sangat berharap bahwa Universitas Sulawesi Barat senantiasa membuka diri supaya tentu karena ini perkembangan dan dinamika dunia pendidikan itu semakin hari cepat sekali nih. Cepat, tidak sama dulu Bapak dan Ibu, ya, tidak sama. Ini cepat sekali. Dari kurikulum 2006 Pak ya, kalau tidak salah, 83, terus 2006, kemudian 2013 kurikulum. Sekarang ini prototipe lagi, kita tidak tahu, ya, banyak sekarang kurikulum ini, ya, kurikulum darurat. Kemudian kita sekarang masuk ada lagi kurikulum ini prototipe namanya. Tapi sebenarnya hakikatnya itu tetap sama. Hanya namanya saja yang sedikit agak diberikan dibumbui kata-kata. Jadi jangan kita terlalu ada keraguan apa boleh ada di kurikulum. Dan juga kepada Ibu, tolong sampaikan kepada pihak kampus permohonan maaf kami yang sedalam-dalamnya apabila ada hal yang kurang berkenan.
dan juga khususnya ini kepada adik-adik, kalau ada hal yang kurang berkenan baik itu dari tutur kata, perilaku, mungkin sikap yang sempat kurang menyenangkan di hati adik-adik sekalian, kami atas nama keluarga besar SMP Negeri 2 Tinambung menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan sekali lagi, sebelum saya tutup akhiri pertemuan ini, saya ingin menyampaikan kata-kata mutiara dari orang yang sudah hebat, bahwa perpisahan itu sebenarnya, kata-kata perpisahan itu gampang, ya. Karena perpisahan itu mengajarkan kita betapa berharganya seseorang itu setelah dia. Kemudian yang terakhir, itu orang Madar ya. Saya kali dadai jadi. Malondona dua bogi anak maulungan damo pitule salili itu. Besok lusa anak sekalian, apabila butuh sesuatu silakan kembali ke tempat ini. Ya, tidak perlu bawa sesuatu, tidak perlu bawa oleh-oleh, tapi kalau ada yang ingin mau bertukar pengalaman, mau bertanya bagaimana menjadi guru, disinilah. Mohon maaf karena di sini rata-rata guru ini hampir ada 60% itu guru yang sudah mengabdi 30 tahun. Ya, sudah mengabdi 30 tahun. Tentu banyak pengalaman. Silakan. Mereka semua ini, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat peduli, sangat sayang kepada anak-anak. Tentu saya, menurut penilaian saya, tidak diragukan lagi rasa kasih sayang, kepedulian baik terhadap anak-anak maupun kepada siapa saja mahasiswa yang ingin bertanya apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Saya kira itu tidak ada yang lebih yang bisa saya berikan selain daripada saya mengucapkan selamat mengemban tugas kembali di tempat kuliah. Kami berdoa mudah-mudahan adik-adik ini cepat selesai dan kembali membaktikan diri di lapangan di mana saja. Dan sekali lagi saya menitipkan pesan, marilah kita menjadi guru tentu dengan mengedepankan hati kita, pendekatan kita kepada anak-anak kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Acara selanjutnya penyerahan plakat dan sertifikat kepada guru pamong sekaligus menutup kegiatan kita pada hari ini. Dimohon agar Bapak maju untuk menyerahkan sertifikat dan plakat. Oh ini ada Pak Malik. So ini Pak. Oh iya. Putut. Untuk menerima sertifikat
Diberi aplaus. Bahagia ini sejahtera. Karena makanya saya tanya, kita lihat ibu beda dulu kan waktu 6 bulan lalu waktu disalahkan. Ah ya ya. Tidak kena kan? Hujan loh. Hujan. Goyang,